Boleh nggak sih saya maksiat dulu sampai dewasa, nikmatin dunia, nanti tua pas itu saya niatkan untuk taubat. Boleh, asalkan kamu yang megang takdir ajalmu. Jadi kamu bisa mati setelah kamu bertaubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman-teman semuanya, kenalkan namaku Indo. Aku Nesi. Karena aku sebelahnya Alfa. Oh ya, oke. Kan biasanya kalau ada Alfa ada Indo. Aku Midi. Oh, Ya, nama-nama Alfa. Oke, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Iya, aku fresh mart. Prima. Jual daging dong. Prima. Prima, jualannya ayam dong ya. Iya makanya. Juga Frozen food. Iya. Hari ini Kalau kita enggak Mau hari ini kita ngapain? jawabin pertanyaan yang udah masuk ke mana ini kru? Ya. Pokoknya dapat pertanyaan katanya dari netizen. Oke. Yang mau dijawab-jawabin gitu. Siap teman semuanya? Siap. Cepat. Pertama, bolehkah kita berdoa minta dimusnahkan saja setelah mati, nggak perlu masuk surga? Karena tidak masuk neraka aja udah cukup buat saya. Bolehkah doa kayak gitu? Boleh nggak, Sat? Gua nggak yakin sih. Maksudnya pasti dia tetap sampai sana ngemis minta masuk surga. Ya terkadang apa ya? Pertanyaan itu Ada yang mikir. ada yang mikir, ada yang dia cuman ngayal atau mungkin dia putus asa gitu ya. Cuman masih punya harapan. Kan tidak masuk neraka kan juga harapan. Iya. Ya kalau nggak masuk neraka itu ya masuk surga, Surga, gitu gimana loh. sih? Maksudnya kenapa harus hilang? Gua Iya. ngebayangin mereka tuh ngerasa kayak surga ini susah banget diraih. Dunia ini isinya maksiat semua. Iya. Jadi kayaknya nggak mungkin masuk surga. Minimal aku nggak masuk neraka. Sebenarnya Al-Quran aja udah jawab. Ya laitani kuntu turaba tuh orang-orang kafir aja sampai nanti yang mau masuk ambil neraka itu ayat. terus orang-orang itu bilang kami jadi tanah aja deh, jangan jadi makhluk maksudnya, jadi makhluk hidup. Berarti Daripada Anda masuk sudah diramalkan dari Quran, udah dikasih tahu. Enggak, dia lebih parah lagi. Itu orang kafir aja minta jadi tanah kan. Dia Ini jadi minta apa? hilang. Iya. Itu juga disampaikan orang kafir. Makanya. Setelah dia disiksa, yang menurut orang kafir ini tuh adalah siksaan yang paling berat, padahal itu ternyata paling ringan ketika dia ditaruh 2 bara api di kaki dia terus otak dia mendidih itu. Itu terus kemudian dia minta keringanan sehari aja. Nah, itu ditolak. Ditolak. Terus yang kemudian yang kedua dia minta sama penghuni surga. Oh enggak, yang kedua itu minta Minum. minta keringanan, yang kedua minta di penghuni surga dia minta minum. Wahai penghuni surga, limpahkanlah air dari kalian untuk kami semua. Enggak, kami enggak bisa. Nah, terus kemudian dia doa yang paling terakhir itu. Ya Allah, kalau begitu musnahkanlah kami saja. Matiin aja. Hilang aja. Hilang. Iya, bener. itu levelnya adalah permintaan orang yang sudah Desperate ya. paham, desperate, bahwasanya dia itu akan selama-lamanya di neraka. Iya, putus Nah, asa artinya ya. kok bisa nih kamu berpikir ya, ada orang yang lepas daripada neraka, permintaannya seperti orang yang disiksa di dalam neraka. Berarti Anda sudah sangat mendalami karakter ya. sangat cocok ya. Ya. Maksudnya belum masuk neraka. Saya tuh yang penting itu saya tuh nggak lapar tapi jangan kenyang. Oh iya, bisa gak aku hilang aja? Gitu. Pencernaanku hilang. Iya, pencernaan tuh hilang. Nggak usah makan lagi ngecas Iya. gitu ya. Ada kaidah dari ulama itu tentang rukhsah itu yang aku ambil karena itu menurut aku ya make sense gitu. Kalau rukhsah saja nggak kita ambil, kita itu sombong di hadapan Allah. Allah tuh udah ngasih kita keringanan. Kayak misalkan kalau safar ada Bisa jamaah jamaah, qasar, ya. Itu kalau nggak diambil itu kita malah sombong. Gimana sih rasanya ada orang tua yang memberikan sesuatu ini tapi nggak bisa dianalogikan ke Allah. Iya, Tapi iya. cuma maksudnya ini cuma berandai-andai. Iya, Rasa-rasa aja gitu. Iya, udah dikasih nih nak, ini ada sesuatu, enggak lah aku nggak butuh itu. Maksudnya Aku bisa kok tanpa itu. Maksudnya itu aja adalah sebuah hal yang ada penunjukan atas kesombongan. Lah ini kok Allah sudah makanya ya orang ini sudah dipersilahkan masuk ke dalam surga. Iya, masa iya masih minta hilang gitu. Iya, kan, bahwa kemudian kalau prinsipnya gini, saya nggak mau masuk neraka, perjuangan untuk tidak mau masuk neraka itu adalah perjuangan untuk masuk surga gitu loh. Maksudnya itu nggak bisa. Iya. Dan orang itu akan melakukan itu juga boosternya adalah karena dia berharap atas ridho Allah dan surga. Iya. Jadi sebenarnya dengan kamu nggak mau masuk neraka, itu sebenarnya kamu pasti akan dengan sendirinya berjuang untuk masuk surga kan? Iya, karena itu dua jalan yang nggak bisa kemudian satu aja enggak. Iya. Satu tuh saling Ya udah pasti orang yang ngejar surga Iya. nggak akan mikirin jalan ke neraka. Iya.
dan sebaliknya. Tarik gitu. menarik lah kalau Iya. sudah kita berada di Nggak ada sisi yang surga tengah-tengah. ya nggak mungkin neraka, kalau udah neraka nggak mungkin surga udah gitu. Betul ya, semangat dan jangan putus asa ya. Iya dan menurutku salah satu penyebab juga ya, banyak kok aku temui anak-anak yang sekarang suka nanya aneh-aneh gini karena terpapar sama filosofi-filosofi aneh-aneh. Iya betul. Bener, jadi pemikiran bahwa kita tuh dimulai dari Enggak, ketiadaan. soalnya kayak gitu segala tuh kelihatannya macam. kayak ikhlas banget dia. Bener. Paham. Iya kan? Ya itu karena terpapar dengan pemikiran-pemikiran Iya, yang betul, tadi sebenarnya, yang harusnya nggak dipikirin jadi dipikirin, yang menghasilkan output pemikiran yang aneh-aneh juga. Atau mungkin orang ini bisa menjawab gini. Amal seperti apakah yang akan kamu upayakan dengan semangat musnah? Iya, soalnya gini ya, aku pernah lihat dan sering lihat orang-orang yang ngobrol itu kalau nongkrong yang, gue di surga mau ngapain ntar? Ya. Ya kayak lu bilang Resko, lu Ya. mau nobar seluruh kehidupan dunia dari awal. Ya. Lu bilang enggak, bidadari mundur. Gue Ya. mau nobar kehidupan awal yang gue mau lihat gitu. Ya, ya. Ada kayak gitu. Jadi sekonyol itu kita ngomongin soal surga. Ada juga yang sampai kayak level mungkin kayak jokesnya stand up comedian, lu tau lah ya, yang gue mah mau ngejob di neraka gue. Emang lu kira gue masuk surga? Ya nggak mungkin lah, temen gue coba di neraka semua. Lagian di surga pasti orang yang nggak asik-asik. Dia kan ngomong gitu kan. Iya. Dia pasti. Nah, ada orang yang bahkan kayak ada cewek yang tukang marah-marah tuh di medsos tuh, tahu kan? Itu juga bahkan ngomong dia di neraka mau gitu. Jadi ada orang yang kayak neraka ambis vibe-nya, ada orang yang surga abis vibe-nya. Kok ada di tengah-tengah ini? Itu kayaknya. Kayak Bingung aku banget ya. pernah sholat Jumat di CR itu, deket situ tuh. Ada orang di, ya kata-katanya aku lupa tapi sederhananya kayak first in hell. Oh, di bajunya. Iya, maksudnya, dan itu anak pesantren, bawahnya sarung, atasnya peci, dan aku tahu ini khasnya anak pesantren, pakai kayak outer gitu, tulisannya kayak gitulah semacam First itu, in hell. kayak first in hell atau born to be fire in hell Iya, gitu. iya, elevator. Iya, maksudnya ada gitu, aku elevator. husnuzon aja ini setidak pahamnya bahasa Inggris Iya, mungkin iya, ya. iya. Gitu, karena sampai kalau ini dihayati lah haula wala quwata illa billah. Ya, itulah. Jadi jangan berputus asa ya, guys. Ya, Pertanyaan berikutnya. Kalau sekarang saya masih muda, boleh nggak sih saya maksiat dulu sampai dewasa, nikmatin dunia, nanti tua pas itu saya niatkan untuk taubat. Boleh, asalkan kamu yang megang takdir ajalmu. Jadi kamu bisa mati setelah kamu bertaubat. iya. Jadi udah harus benar-benar yakin kamu mati tua, jangan sampai mati besok ya. Cobalah datang ke malaikat penarik ajal itu, coba Nego-nego ya. nego-nego lah, kasih tahu Tipis-tipis kapan. bocor lah, Iya. minimal tahunnya lah. Iya, jadi minimal bisa prepare hamil. Ya, 1 atau tahun. minimal inilah quarter keberapa gitu. Tapi BTW kemarin sempat ada berita kan, itu anak SMA dibacok tiba-tiba sama orang yang nggak tahu. nggak dikenal, iya. Siapa tahu itu bukan kamu. Maksudnya hidup tuh se-unexpected itu. Iya, kayak tahu-tahu. Lihat ada yang kesel kacang ya kan, Asli. ada yang macem-macem gitu loh. Artinya Siapa ya, tahu ya, ini adalah terakhir kalian ngelihat saya. Waduh, Iya, karena betul. kalian mati. meninggal semua. Iya. Parah. Bisa dia mau sosok aku terakhir ke ini. Ya tapi begitulah ya, orang yang dikatakan cerdas, pintar itu ya memang orang yang cerdas dan pintar. cerdas dan pintar. Minum tolak bala apa minum tolak iya. apa nih? Yang orang cerdas. Yang orang- menyebabkan kematian. Punya kematian. Betul Oh. itu ya. Bahwa Ayat ya itu ya. bahwa mati itu Hadis. ya Hadis. hadis. Bahwa mati itu ya di tangan Allah, ajal di tangan Allah. Makanya kemudian ketika kita pasti sesuatu yang pasti itu nyata sesuatu yang paling dekat gitu. Bukan tua nanti tapi sesuatu mati kan pasti, tapi kan kita nggak tahu. Iya. Berarti itu yang paling dekat. Iya, iya, iya. Aku nggak tahu ya. Jadi kalau aku ngerasa tadi kan dibilang boleh nggak aku maksiat dulu. Allah tuh bilang di surat Al-Furqan kan. Jadi sayubadilullahu sayyiatihim hasanat gitu kan. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang mau taubat, nanti dosa-dosanya itu bakal dikonvert jadi pahala. Iya, jadi Semakin banyak dosa, semakin banyak dosa, pahala. terus kemudian tobat bernasuha tapi ya. Itu Banyak- nanti ada harapan gitu, ada harapan. nanti dia bakal dapat apa? Dikonvert. Aku kira ditimbangnya tuh kayak harus timbang-timbangan gitu bisa dikonvert ya? Bisa dikonvert. Enggak sia-sia. Soalnya kalimatnya sayubad di Ya, jadi tapi diganti. kalau nasuha kan gitu. Iya, nasuha. Iya, berarti kan Nah, tinggal kalau berjuang diterima. gitu. Iya, di Iya, situ da- perjuangannya. Di situ berarti aku mau berjuangin gitu. Aku juga bisa di ayat ini juga sebenarnya kita bisa dapat satu pelajaran bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala itu nge-convert dosanya jadi sebuah pahala. Karena sebegitu sulitnya orang lepas dari yang maksiat. Oh. Gitu. Karena orang yang mungkin kita belum candu sama satu Masuk maksiat. surga ya. Aku tiba-tiba inget maksiat. Woy. Tuh. Karena tuh kenapa tiba-tiba karena udah lama. Kalau aku masih kayak update terus deh. aku nggak tahu ya. Misalnya aku ngelihat misalnya kita punya teman-teman yang dia tuh dulu pengedar gitu kan. Pengedar terus kemudian pengedar bisa di video bajakan. Iya, Bisa apa? Opak. Pengedar tabloid. Yang
Cang cimeng. Sekarang kita pengedar tabloid ini. Dia tobat gitu dan dia kan sempat Tabloidnya lepas-lepas. direhabilitasi kan. Itu katanya sakitnya luar biasa, enggak enaknya luar biasa gitu. Dan emang susah itu gitu. Jadi Emang. Tapi pertanyaan jangan ya kamu kalian bisa- berpikir gara-gara Alfa ngomong begini. Ya udah Maksiat berarti kita dulu. tumpuk maksiat dulu karena taubatan nasuha tidak akan dihadapi oleh orang yang berpikir begitu kan. Iya. Masa mau nabung dan maksiat itu, dulu? Dan itu ya? enggak sesederhana kalian nanti tobat. Enggak, Enggak, itu pasti betul. akan ada kayak ditarik lagi. Karena ditarik semakin lagi. kalian teruskan tabungan maksiat itu, maka lepas dari itu semakin berat. Betul. Makin berat. Betul. Orang yang kehilangan 1.000 perak nggak akan sama dengan yang kehilangan 1 juta di kantong ataupun 10 juta. Jadi kayak entar setelah udah punya rumah makin nggak bisa lepas lu. Kan ya kayak gitu kan. Iya, iya. Ya. Dan dari pengalamanku ya, orang maksiat itu tuh nggak diniatin gua maksiat dulu deh nanti tobat. Karena ketika dulu misal di zaman circle-circleku dulu, kita tuh melakukan hal yang sebenarnya itu kategori maksiat karena kita memang nggak tahu gaya hidupnya gitu, Kita nggak nongkrongnya. ngerti seberapa berbahayanya yang itu Dan kan. gak Dia diniatin maksiat dulu nanti tobat apa Iya, gitu. Jadi abis apa party aja karena memang anak-anak pada kumpul tuh di sana ya kumpul. Ternyata itu sebenarnya kategorinya udah maksiat banget tuh sebenarnya kalau dinilai. Tapi nggak pernah juga diniatin kayak gitu. Yuk kita bermaksiat dulu apa segala macam. Apa organik aja gitu ya. Makanya kalau ada pertanyaan kalau ada pertanyaan begini, boleh nggak sih gua maksiat dulu nanti gua tobat? Karena ini orang ini udah tahu hal yang mau dia lakukan tuh memang ini maksiat. Tapi dia pengen nyoba. Kok orang-orang kayaknya enak gitu loh. poin tuh. Itu perasaan gue. Makanya dulu bandel. Jadi gue tuh cukup bersabar sampai kuliah untuk di jalur sesuai apa kata orang tua. Iya. Nah, sholat, nah ini, nah jujur, nah ini gitu ya. Iya. Terus bosan. Terus kayak ngerasa gila sampai di titik ini gue hidup gue kayak biasa aja. Terus orang-orang yang tiap hari nyontek, malak segala macam tuh kayak hidupnya tuh gitu, kayak happy gitu. Nah, ada sempet ngerasa kayak wah, berarti kan ini enak dong, sekali aja gue maksiat nih. Nah, yang paling bete lagi sama apa? Saat udah maksiat bareng-bareng nih. Terus gue mikir, enggak, ini gak baik, gue hijrah. Dia hijrah. Kan kesel ya. Ngerti gak maksudnya? Ada rasa kayak gitu emang. Jadi kayak kadang kita tuh tadi pas kita tadi nggak pede dengan ketaatan kita, seolah-olah kita gini, kita tuh sebenarnya kalau mau taat aja. Nggak usah kayak pengen, kalau kita percaya sama kayak yang kita pegang nih bahwa memang ini jalur yang benar, ya udah pede aja, tanpa harus kayak nyinyirin orang lain ataupun ngerasa pengen nyobain yang lain bahwa dia lebih bahagia dengan itu. Tapi nyinyirmu itu kalau dalam skala matematik itu adalah karena kamu berpikir upaya hijrahmu itu seberat atau sama dengan nilainya dengan upaya dia hijrah. Padahal upaya temanmu yang hijrah itu tuh lebih berat karena maksiatnya lebih banyak. Iya, sebenarnya yang gue ceritain pertama dan yang kedua itu sama-sama sifat yang kurang tepat. Saat gue sedang berusaha taat, yang gue pikirin bukan menikmati ketaatan, gue bukan menganggap ini hal yang benar. Gue cuma merasa yang enak tuh itu, cuma nggak boleh. Oke. Padahal kan sebenarnya kalau gue menikmati ketaatan, gue bisa dapat nikmatnya juga kan. Ini kan nikmat, itu juga nikmat. Nah gitu. Karena gue fokusnya ke sana, jadi nggak fokus nikmatin ketaatan. Yang Seolah-olah ketaatan itu adalah siksaan. siksaan, nah itu yang terjadi. Akhirnya apa? Break tuh, coba akhirnya. Begitu udah amburadul hidupnya sama, aku hijrah, dia juga ikut hijrah. Ada rasa yang berikutnya lagi, enak banget dia hijrah. Ya walaupun salah juga tadi, dia nggak semudah itu hijrahnya. Lu mah basic agama udah ada, dia kan nggak ada gitu, makanya itu lebih susah ninggalin kemaksiatan. Jadi ya dua-duanya tadi, udahlah fokus aja mah kebaikan nih kalau si penanya nih ya. Ya berarti ya memang harus Dia nugi ngopo dia. Ya anu ya. dikorek lagi, digali lagi soalan makna kebahagiaan gitu loh. Kenapa? Karena emang maksiat tuh emang bahagia itu loh. Enggak, Kenapa? maaf mau potong. Maksiat tuh seneng nggak bahagia. Iya. Serius, Oke, seneng, oke. seneng, Enak, seneng. iya, enak, iya. Abis Oke. itu mulai wah. Ya makanya bisa jadi orang yang bertanya katakanlah yang pernah tadi itu adalah menyamakan antara senang dan bahagia. Bener. Jangan-jangan itu dia menyamakan antara senang dan bahagia. Iya. Padahal kalau kita hitung-hitung ya, maksiat itu sebenarnya effortnya luar biasa loh. Iya. Contoh Iya. misalnya es teh 3.000 rupiah, tapi kalau Wine. wine Wow. itu ratusan ribu. Betul. Itu untuk kemudian mabuk aja Iya. itu ratusan ribu. Padahal kita naik bus ngadep ke belakang, mabuk loh kita. Gitu. Naik angkot yang Stella jeruk aja mabok. Salah jeruk loh.
Kita mabuk. Artinya kalau kita mau ngukur-ngukur kayak gitu juga, ya sebenarnya maksiat itu jauh lebih berat perjuangannya gitu loh. Memang. Tapi kenapa kemudian banyak orang yang ngejar? Ya disitulah setan tuh membisiki ini gitu loh. Kalau kita hitung-hitung kayak gitu loh. Setuju sih. Poin tadi itu aku sepakat sih. Aku juga pernah dengar sama Hawa soal masalah setan itu. Aku setiap sekarang ngerasa kayak tiba-tiba nih ya, mata tuh memandang sesuatu yang kayak itu tuh sebuah kayaknya tuh maksiat tapi kok kayaknya itu enak gitu ya. Kayaknya aduh kok bisa sih mereka, aduh sayang banget ya gue tuh udah hijrah. Ada rasa kayak gitu ya. Tiba-tiba gue langsung ngerasa setan lagi bisikin. Ada rasa kayak gitu. Benar. Karena gue langsung mikir ketika gue pernah ngelakuin itu sebelumnya, zaman dulu masih gue bilang biasa aja. Iya, ternyata saat kita lagi ditahan untuk ibaratnya lagi puasa, mendadak semua kayak lagi enak gitu kan ya. Ya itu lagi dibisikin aja. Sebenarnya pas misalkan ya, yang kita hadapi ini yang halal, terus kita nih merasa ini kurang enak, yang haram itu jadi enak banget. Sebenarnya sama aja. Cuman setan nambah-nambahin bumbu tuh yang ini. Padahal begitu lu nyobain, habis tuh hidup lu. Setelah itu lu kena semua hal yang buruk-buruk terjadi ya tadi jebakan aja. Aku sepakat sama itu sih. Ya sama kayak Nabi Adam terpengaruh sama buah itu aja. Kayak kurang-kurang pohon di surga ya. Itu kan surga tuh luasnya langit dan bumi. Terus pohon begitu banyak. Kalau sudah mengalihkan cerita ya, kok bisa loh sampai tertarik sama satu buah itu doang. Yang halal banyak, yang haram cuma itu. Itu aja setan berhasil. Nah ternyata setelah makan konsekuensinya kan banyak ya. Makanya iya juga ya. Ya sering eling-eling aja, banyakin temen-temen yang sering ngingetin gitu. Benar. Tapi emang ini kayak emang rumusnya setan gitu ya. Aku ngerasa kayak Emang kamu ngerasa pernah hijrah? enggak, aku ngerasa kayak teman setan. Dia temannya setan. bukan. Kayak misalnya gini, apa namanya? Gimana aku ngomongnya? Iya. Rumus setan. Rumusnya adalah emang selalu apa yang kita hayalin, apa yang kita harapin itu selalu lebih indah dibandingkan realita gitu. Iya, Contohnya benar. misalnya gini, kan waktu aku ta'aruf kan ada beberapa calon yang memang jadi kandidat aku kan. Kandidat misalnya gitu kan. Yes. Terus aku kadang-kadang kan gini ya, nilainya dosa itu sama enggak dosa itu kan ketika udah ada action kan. Ketika masih di pikiran atau nggak di perasaan itu kan masih ujian tuh, bergejolak gitu kan. Nah, tentunya bayangin aku aja yang nggak ngerasa berhubungan status pacaran begitu, itu aja sempat ada kepikiran kira-kira kalau gue nikahnya sama dia gimana ya? Kayaknya bakal indah deh, Sudah mulai berpikir yang liar. Hayalan tingkat tinggi lah gitu. Kayak nanti kalau gue di situ kayaknya bakal begini deh. Gue padahal mah ya sama-sama juga nanti ngadepin apa? Istri, masalah rumah tangga, ngadepin ekonomi, nggak ngurusin anak, sama-sama aja. Cuman gara-gara yang namanya hayalan. Tapi kan belum dicoba taunya sama dari mana. Setan. Nah itu bisikannya persis kayak gitu. Persis sih. Sama kayak misalnya ya kita SD kita ngeliat anak SMP enak, pas SMP biasa aja. Gitu. SMA enak biasa aja. Ini setan di pojokan nangis nih. Itu kan harusnya gua yang ngomong gitu. Setuju sih, bahkan bukan hal yang sampai level haram, sia-sia aja deh. Sia-sia pun, aku kayaknya baru kemarin aku tuh duduk kayak habis sholat gitu, duduk terus mikir rekening. Itu kemarin untung gue aja nggak jadi kebayang beli iPhone yang baru ya. Karena kalau gue beli itu, ini hype-nya udah hilang nih. Terus gue nggak ngerasa, ngerti gak sih tiba-tiba ngerasa kayak, syukur ya Allah. Karena kalau gue sampai dulu rela-rela tuh, pertama itu sekali beli rekening gue kosong. Itu kan bodoh banget kan. Yang kedua, setelah gue pegang terus udah. Gue ingat pertama kali gue beli ini rasanya sayang banget. Begitu pegang, udah. Ya, itu bahkan bukan hal yang haram ya. Cuman kayak banyak hal yang kita tuh kayak pengen banget pas udah beli. Cuma pengen ngikutin nafsu aja ya. Nafsu aja. Bayangin setelah itu gue beli terus beberapa kali. Sekarang gue kan lagi kayak gitu tuh. Tokped tuh gue masukin aja keranjang dulu. Gue berkali-kali mikir, andai kata gue punya ini. Kayak gue sekarang lagi pengen beli meja yang berdiri, yang bisa turun naik turun biar gue nggak pegel punggungnya. Tapi berkali-kali gue kalau beli ini berapa video yang jadi ya kayak ini nggak salah. Dan mungkin alhamdulillahnya Allah ngasih gue bukan orang yang punya banyak duit untuk langsung beli juga gitu. Jadi dipikir dulu. Tapi gue pikir-pikir ini ada rasa bersyukur setiap harinya. Untung gak jadi beli gitu gak sih kayak. Karena kalau sampai beli tuh, ya juga ya. Gue bisa lewatin 1 hari tanpa meja itu, 2 hari tanpa meja itu, 3 hari kayak gitu gak sih kayak. Ditahan-tahan. Ya menurutku itu level kecil lah. Itu ngomong sia-sia dulu aja deh. Kadang tuh ada hal yang bisa diusahakan dulu sebelum. Kayak kemarin gue mikir nih, gue punya hard disk banyak nih. Saking kayak gue nggak tahu file gue di mana, gue kepikiran. Berarti yang pertama kali gue beli bukan meja, bukan kamera, gue beli hard disk baru lagi. Padahal kan SSD 4 juta kan. Gue mikir ya supaya apa? Itu akan gue pakai khusus untuk file yang akan gue edit. Lebih rapi, lebih apa. Ngerti gak sih? Pikiran gitu. Padahal ngedit dengan yang udah ada kan bisa ya. Hanya karena kerapihan. Jadi selalu kayak gitu. Nggak tahu kenapa otak tuh. Kayak ada yang bisikin terus. Itu baru ngomong soal sia-sia ya. Belum ngomongin yang maksiat. Makanya coba deh sehari. Yang tadi. Ketika lu berhasil sehari. Gue ingat Hawa pernah bilang. Ketika lu berhasil sehari
rekor lu nggak ngelakuin maksiat, itu tuh kayak Allah kasih pahala lebih gitu karena lu bisa nahan. Kalau nggak salah waktu ngomongin soal kibab dulu kita ngobrol tuh. Terus lu cerita kayak yang lu harus tanamkan di hati tuh kayak gue bisa sehari tanpa maksiat misalkan gitu ya. Wah, gue berhasil 2 hari dan itu pahalanya beda sama orang yang nggak tertarik sama hal itu. Iya. Ngerti Karena ya? lu berjuang di Karena lu tiap berjuang harinya. betul. Jadi kayak tadi dia pertanyaan apa sih kok jadi kemana-mana ya? Dia pengen maksiat. Maksiat tapi boleh ya dah. itu ditahan lah. Tahan dulu, Tahan itu lah. jangan. Itu Karena tadi sia-sia barang. Iya. Nah, belum sia-sia waktu juga. Apa tuh? Ya kayak misalkan aku sering tuh ngedit kan. Baru buka laptop, mau ngedit terus semangat membara nih. Set, aduh desktop berantakan banget nih. bersihin dulu gitu. Iya. Pas lagi bersihin dipindah-pindah, foto Turki nih. Buka gitu kan ya terus. Iya. Ini delete-deletin biar kosong ya kan. Gitu 3 jam lewat gitu kan. Iya, tapi kalau itu juga terjadi sih. Gue juga seringnya begitu. Aku kemarin itu pas siang hari itu nyoba untuk kayak gitu. Apa? Udah nganu. Ya ngedit sesuatu ditargetkan. Saya nyoba untuk tidak tergoda sama Medsos. nyekron-nyekron. Iya. Bener-bener tak singkirkan gitu. Iya. Dan ketika kelar bro, itu langsung ini. Ternyata aku bisa gitu. Iya, yang iya, selama ini dikiranya tuh bisa selesai 3-4 hari, itu setengah hari selesai ternyata. Iya. Akhirnya wow, bisa Seneng sebenarnya, ya. seneng jadinya tuh. Betul. Iya. Ya, bisa lah insyaallah ya. Iya bisa. Nah, tadi penting adalah membedakan antara seneng sama bahagia. Itu penting katanya. Iya. Iya. Makanya tadi aku bilang kalau pengen nolongin banyak orang, standarnya itu jangan Robin Hood. Iya. Tapi ikutin Rasul. Gimana Rasul tuh ngerubah masyarakat. Ya, Gitu karena loh Rasul udah maksudnya. pasti benar dan baik. Betul. Itu loh Karena maksudnya. kalau Robin Hood bisa jadi cuma bagus tapi tidak baik, tidak benar. Bisa Iya. juga baik tapi tidak benar gitu ya. Iya. Tapi kalau Rasul sudah sepaket gitu. satu paket. Baik, benar, dan dan bagus. nanya aja apakah Rasul nyolong enggak kan? Iya. Terus baik ke masyarakat enggak, malah disuruh sabar. Thanos tuh baik loh bagi kaumnya. Superhero dia di planetnya. Iya, di planet. Thanos itu karena dia tuh kayak planetku hancur segala macam gara-gara manusia, makhluk-makhluk alam semesta ini serakah. Hilangkan aja makhluk-makhluknya biar tidak terjadi ketimpangan. Baik, makanya pendukungnya banyak, pasukannya banyak gitu kan. Baik, tapi tidak benar.